Ibu kita ini berpikir setiap hari. Jadi kalau mau sukses dalam kehidupan, jangan sekali-sekali menyakiti kedua orang tua kita. Tuh. Anda harus pikirkan itu semua, termasuk itu istri kita, anak-anak kita. Kasihan mereka di sana itu. Kita rasakan itu. Bayangkan saudara yang melakukan, saya sendiri merasakan betapa sulitnya saya kalau saya menghadapi tali besi ini. Kasihan Pak. Orang tua kita, istri kita, anak kita. Lalu kemudian kita berbuat begini. Tapi Allah juga Maha Pengasih. Ada hikmah di balik musibah itu. Innama ma'al yusra wa innamal yusri yusra. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Kasihan. Coba kita, kalau Allah yang mengambil kita, untung aja kita masih di sini. Lalu kita tidak ada persiapan, rugi kita. Kita harus sadar. Kita tidak mau lagi terulang ke tempat ini. Anda harus pikirkan semua itu. Kalau kita mengatakan bahwa ini cuma karena keadaan terpaksa, bukan soal itu. Pekerjaan tidak ada yang hina kalau kita mau kerja. Tapi jangan sampai kita terpengaruh cuma karena dunia semata-mata. Ingat, orang tua kita, istri kita, anak kita mau jadi apa? Mereka sangat malu. Saya sedih. Ibu kita itu tiap malam memikirkan kita, istri kita, anak kita. Harus dipikirkan yang matang. Allah itu masih sayang kita di sini, Pak. Bagaimana kalau kita tidak ada persiapan lalu kita mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sih yang mau masuk di tempat ini? Enggak ada manusia. Cuma karena ujian. Rasulullah begitu besarnya. Umur 2 tahun sudah ditinggalkan oleh bapak. 6 tahun itu sudah ditinggalkan oleh ibu. 9 tahun dia bekerja. Keluar ke Paman Sam. Yang sekarang istilahnya Suriah. Mereka tidak berjuang dengan keras. Tantangan, cobaan, rintangan. Kita ini tidak seberapa umatnya. Diberikan ujian. Tapi beliau tidak cengeng. Menghadapi semua itu. Saya jadi prihatin. Sedih sekali saya melihat kalian di dalam ini. Kenapa? Yang pertama adalah orang tua. Istri kita, anak kita. Sangat sedih mereka. Berjuang kita dilahirkan itu. Antara mati dan hidup. Jadi kalau mau sukses dalam kehidupan, jangan coba-coba menyakitkan hati orang tua. Istri juga begitu. Anak juga begitu. Pernah satu saat, sahabat Rasulullah bertanya, namanya Salman, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya harus bina kepada rumah tangga saya ini? Kata Rasulullah, ajarkan dengan nilai-nilai agama. Didik dengan nilai-nilai agama. Karena kalau kita tidak punya landasan nilai-nilai agama, tidak bisa kita berbuat apa-apa. Kalau dipikirkan semua itu. Saya sendiri yang merasakan kalian. Bagaimana kalau saya yang ada di situ? Saya kembalikan lagi seperti itu. Jadi kita tidak mau terulang lagi supaya kita harus perbanyak istighfar kepada Allah. Kita sholat kepada Allah, minta kepada Allah. Tidak usah minta dengan siapapun. Apa sih yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Harta, pangkat, jabatan. Enggak ada jaminan itu. Semua titipan. Titipan anak, titipan istri, keluarga, harta, jabatan, pangkat. Kalau sudah Allah yang mau mengambil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kita mau sombongkan? Harus sabar.
pula yang kita dapatkan. In angsantum falah, apabila kau berbuat kejahatan, kejahatan yang kau dapatkan. Apabila kau berbuat kebaikan, kebaikan juga pula yang kau dapatkan. Coba ditanamkan itu di nilai-nilai agama. Minta kepada Allah, jangan minta kepada orang lain. Begitu datang, Allahu Akbar, berdiri, ambil sujadah, minta, renungkan semua. Putar film hidup kita ini dari awal sampai akhir. Apa masalahnya kita? Ini cuma karena ujian. Kita tidak menahan ujian ini, termasuk pengaruh-pengaruh orang. Orang mengatakan ini faktor ekonomi. Bukan soal faktor ekonomi. Karena nilai-nilai agama kita tidak ada ditanamkan. Kita kan baru sadar kalau seperti ini. Kita rasakan. Jadi ingat itu. Sayangi ibu, sayangi istri, sayangi anak. Betapa malunya mereka kalau yang begitu pergi sekolah, lalu kemudian bapaknya bilang ditahan, dia melakukan mungkin narkoba, penipuan, atau kriminal. Kita malu. Karena Allah itu cuma dua pakaiannya, malu dan takwa. Itu Rasulullah. Jadi malu. Tidak usah kita berpikir apa-apa. Ini satu pelajaran buat kita. Jangan terulang lagi di tempat ini. Kita minta sama Allah. Kita ridho sama Allah. Ya Allah ya Rabb, kalau memang ada kesalahan, ampuni dosa kami. Minta pertolongan kepada Allah. Tidak usah minta kepada siapa-siapa. Mudah-mudahan hakim memvonis kita itu dikecilkan hukuman kita. Itu. Saya minta seperti itu. Karena tidak ada orang yang berdoa yang ingin berdosa. Tidak ada yang ingin masuk di tempat tahanan ini. Cuma karena satu masalah. Apa kita tidak sadari itu? Kita harus ingat anak-anak kita, masa depan mereka. Kita menangis dalam hati, Pak. Setelah kita masuk sini baru kita teringat semua. Rupanya saya ada melakukan hal ini. Nah, ini salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sabar menghadapi semua itu. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang saya sampaikan pada hari ini. Kita tidak mau lagi terulang. Yang saya minta sekali lagi, laksanakan 5 waktu. Minta kepada Allah. Tidak ada lagi kekuatan. Coba kalau kita lihat ini. Ada 100 lebih. Pasti ada yang punya keluarga. Ya. Kita saja ini, coba bayangin aja yang sudah berkeluarga itu. Sudah berapa hari di sini yang berkeluarga? Ada 2 bulan, 3 bulan? Ada? Nah. Coba bayangkan, sebulan lebih ada 3 bulan lebih. Itu barang kalau tidak dikeluarkan jadi batu kan? Ya kan? Pusing kita Pak kalau tidak keluar itu. Saya kalau ada ustadz bila mengatakan, hei, tidak boleh kawin, saya orang yang berhenti dulu. Jadi ustadz, kalau dilarang kawin. Coba ini kalian ini. Siksa kita Pak. Itu barang berdiri terus mungkin. Kita bisa tahan itu. Yang punya anak, yang punya istri. Ya kan? Ya namanya manusia kan? Pasti. Jadi mudah-mudahan ada hikmah di balik musibah ini. Kita menyadari bahwa kita tidak mau terulang lagi di tempat ini. Ya mudah-mudahanlah saya menyampaikan singkat ini karena kebetulan saya teriak-teriak ini nggak ada mic. Jadi mudah-mudahan nanti minggu depan saya akan hadir lagi. Ya, kita bisa bertemu ya. Mudah-mudahan demikianlah penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kasih ya. Iya.